Sudan, sebuah negara di jantung Afrika, kini berada di ambang kehancuran total. Sejak April 2023, pertempuran antara dua kekuatan bersenjata, Rapid Support Forces dan Angkatan Bersenjata Sudan, SAF, telah mengubah negeri ini menjadi salah satu zona perang paling mematikan di dunia. Namun di balik semua kekacauan, satu nama terus disebut sebagai dalang utama penderitaan rakyat Sudan, RSF, Rapid Support Forces, atau RSF, dibentuk pada tahun 2013 oleh rezim mantan diktator Omar al-Bashir. Kelompok ini merupakan hasil transformasi dari milisi Janjaweed, pasukan yang terkenal karena kekejamannya selama konflik Darfur di awal tahun 2000-an. Tugas awal mereka adalah menumpas pemberontakan dan menjaga keamanan nasional. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, RSF berubah menjadi mesin kekerasan yang menargetkan warga sipil. Di bawah pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemeti, RSF dengan cepat memperluas kekuasaannya. Mereka menguasai tambang emas, memperdagangkan sumber daya alam, dan membangun jaringan ekonomi yang besar. Dukungan finansial dan militer dari pihak luar membuat mereka semakin kuat, bahkan cukup kuat untuk menantang militer resmi Sudan. Ketika konflik terbuka pecah pada 2023, RSF langsung bergerak merebut kota-kota besar, termasuk ibu kota Khartoum dan wilayah-wilayah penting di Darfur. Dalam waktu singkat, ribuan warga sipil menjadi korban. Rumah sakit, pasar, dan sekolah hancur akibat serangan. Lembaga kemanusiaan melaporkan pola kekerasan yang sistematis, bukan akibat perang biasa, melainkan operasi terencana untuk menguasai wilayah dan menekan etnis tertentu. Laporan dari PBB, Human Rights Watch, dan Amnesty International menyebutkan, pasukan RSF telah melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa secara luas. Di wilayah Darfur, kekerasan etnis mencapai tingkat yang disebut sebagai genosida. Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara resmi menuduh RSF terlibat dalam genosida terhadap komunitas tertentu di Darfur. Lebih dari 9 juta orang kini terpaksa mengungsi, menjadikan krisis Sudan sebagai krisis pengungsian terbesar di Afrika. Banyak di antara mereka hidup di kamp-kamp yang kekurangan air, makanan, dan obat-obatan. Akses bantuan kemanusiaan kerap tertahan karena wilayah yang dikuasai RSF ditutup bagi lembaga internasional. Di kota-kota yang mereka duduki, RSF mendirikan struktur pemerintahan bayangan, menegakkan hukum militer mereka sendiri, dan memaksa warga tunduk di bawah ancaman kekerasan. Video dan kesaksian dari lapangan menunjukkan pola yang konsisten: penjarahan besar-besaran, penyiksaan, dan penembakan warga sipil tanpa alasan yang jelas. Para analis menilai bahwa RSF kini bukan lagi sekadar kelompok paramiliter, melainkan aktor politik dan ekonomi yang berusaha mengendalikan Sudan melalui kekuatan, senjata dan teror. Mereka memanfaatkan kekacauan untuk memperluas pengaruh dan memperkuat posisi dalam perundingan politik internasional. Sementara itu, masyarakat sipil Sudan menanggung akibat paling berat. Sistem kesehatan runtuh, jutaan anak kehilangan pendidikan, harga bahan pokok melonjak, dan sebagian besar wilayah kini berada di ambang kelaparan. Organisasi PBB memperingatkan bahwa Sudan menghadapi bencana kemanusiaan terbesar di dunia jika perang ini terus berlanjut. Meski tekanan internasional meningkat, belum ada tanda-tanda bahwa RSF akan menghentikan serangannya. Komandan mereka menolak seruan gencatan senjata dan terus melancarkan operasi di wilayah barat dan selatan negara itu. Dalam setiap konflik, selalu ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang hancur. Di Sudan, yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki senjata dan kekuasaan. Yang hancur adalah rakyat biasa, perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang tak punya tempat lagi untuk berlari. Dunia sudah tahu siapa yang memicu bencana ini. Laporan demi laporan, bukti demi bukti, mengarah ke satu kesimpulan yang sama. RSF adalah dalang di balik kehancuran Sudan. Dan selama mereka tetap memegang senjata, kedamaian di negeri itu akan terus menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan. Ini bukan sekadar perang antara dua pihak. Ini adalah perang melawan kemanusiaan itu sendiri. Allah